Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas GKA tentang Gunung Kelut. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada Ava Maira Putri Larasatya dengan NIM akhiran 015, Alifa Zahra Aurelia dengan NIM akhiran 045, Natasha Octaviani Siregar dengan NIM akhiran 059, Yesaya Sompotan dengan NIM akhir 079, dan saya sendiri Muhammad Akif Randi dengan NIM 087, dan terakhir Dewanta Mahindra Raffi dengan NIM akhiran 103. Gunung api adalah rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas lainnya ke permukaan bumi. Material yang dierupsikan ke permukaan bumi umumnya membentuk kerucut terpancung. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang yang pertama, lokasi dan latar tektonik gunung api. Kedua, karakteristik magma dan erupsi. Ketiga, klasifikasi jenis erupsi terbaru. Keempat, potensi bahaya dan sumber daya. Dan yang terakhir, metode pemantauan saat ini. Selanjutnya adalah Ring of Fire. Ring of Fire adalah zona seismik dan vulkanik aktif yang mengelilingi Samudra Pasifik. Umumnya Indonesia termasuk dalam wilayah ini karena dilalui oleh 3 lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Proses subduksi antara lempeng menyebabkan seringnya gempa dan letusan gunung api di Indonesia. Berikut adalah latar, lokasi dan latar tektonik. Untuk gunungnya sendiri adalah Gunung Kelut. Untuk lokasinya di perbatasan Kediri, Blitar, dan Malang, berada di Jawa Timur. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia karena terletak di kawasan tektonik aktif Pulau Jawa yang terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Zona subduksi ini memicu aktivitas magmatik di bawah kerak Pulau Jawa yang menghasilkan deretan gunung api aktif, termasuk Gunung Kelut. Posisi Gunung Kelut berada di jalur subduksi ini menyebabkan karakteristik erupsinya cenderung eksplosif karena magma yang dihasilkannya itu kaya akan silika dan gas vulkanik. Selanjutnya, proses pembentukan Gunung Kelut pada tahun 2014. Letusan Gunung Kelut tahun 2014 merupakan puncak dari akumulasi tekanan magma yang tersumbat oleh kubah lava sisa erupsi 2007. Kubah ini terbentuk secara perlahan di tengah Danau Kawah, menyumbat saluran utama keluarnya magma dan menyebabkan peningkatan tekanan dari dalam bumi. Ketika tekanan tersebut melebihi daya tekan kubah, terjadi letusan eksplosif yang sangat kuat yang menghancurkan kubah lava secara total, menyisakan kawah baru yang lebih dalam dan lebar. Letusan ini menyemburkan material piroklastik dalam jumlah besar yang tersebar hingga ratusan kilometer. Endapan material vulkanik menjadi sumber utama aliran lahar saat musim hujan tiba. Lahar yang terbentuk mengalir melalui sungai-sungai membawa material vulkanik ke wilayah yang lebih rendah. Aktivitas lahar ini membentuk ulang morfologi wilayah di sekitar Gunung Kelut, terutama lereng bawah dan kaki gunung. Proses sedimentasi ini menghasilkan berbagai bentuk lahan baru seperti kipas, lahar, lembah yang tertimbun, dan perluasan medan fluvio-vulkanik. Selanjutnya, geofisika Gunung Kelut. Yang pertama ada struktur bawah permukaan. Pasca letusan besar 2007 terjadi deformasi bawah permukaan akibat akumulasi magma yang terbentuk oleh kubah lava yang menyumbat Danau Kawah. Yang kedua, penyimpangan gravitasi dan magnetik. Terdapat penyimpangan gravitasi positif yang menunjukkan keberadaan batuan vulkanik di sekitar kawah sisi barat Gunung Kelut. Patahan utama berarah tenggara barat laut dan barat daya timur laut. Terjadi pergeseran posisi kawah kurang lebih 50 meter ke selatan setelah letusan 2014. Yang ketiga, aktivitas seismik. Gunung Kelut memproduksi gempa vulkanik FK1 hingga VK4 menandakan pergerakan magma ke kedalaman 4 sampai 6 km tepat di bawah kawah atau puncak badan magma. Letusan bersifat eksplosif atau menghasilkan abu vulkanik maupun efusif mengeluarkan lava membentuk kubah di danau kawah. Yang keempat, fenomena lahar dan dampak letusannya. Letusan memicu aliran lahar dingin kurang lebih 65 km per jam yang dapat menjangkau hingga 37,5 km. Letusan eksplosif tahun 2014 menghancurkan kubah lava, menyebabkan hilangnya anak kelut dan mengubah morfologi kawah secara drastis. Selanjutnya, metode pemantauan saat ini oleh PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yang pertama ada seismograf, mendeteksi gempa vulkanik dalam atau dangkal, lalu CCTV kawah, pemantauan visual 24 jam, GPS dan tiltmeter mengukur deformasi atau kenaikan tekanan, gas analyzer, konsentrasi SO2 dan CO2, lalu satelit deteksi termal dan kolom abu. Oke, berikut adalah karakteristik magma dan erupsi. Yang pertama itu komposisi kimia magma. Jadi magma Gunung Kelut memiliki komposisi andesitik dengan kecenderungan lebih dekat ke andesit daripada basal. Kandungan SiO2 menjadi faktor utama yang menentukan viskositas magma. Semakin tinggi konsentrasi SiO2, maka semakin kental magmanya, sehingga meningkatkan potensi erupsi eksplosif. Unsur mayor seperti SiO2, MgO, FeO, Al2O3, CaO, Na2O, dan K2O berperan dalam fraksinasi kristal dan evolusi magma yang mempengaruhi mobilitas serta tekanan gas dalam sistem magmatik.
Selanjutnya ada fraksinasi mineral dan pengaruhnya terhadap erupsi. Jadi fraksinasi mineral pada magma Gunung Kelut mempengaruhi tipe erupsi. Erupsi eksplosif menghasilkan mineral kecil dengan tekstur vesikuler yang mencerminkan tingginya kandungan gas yang terjebak sebelum letusan. Sebaliknya, erupsi efusif menghasilkan mineral bertekstur aliran yang menandakan magma lebih cair dan memungkinkan terbentuknya kubah lava stabil. Dan zoning pada plagioklas serta variasi SiO2 dan MgO menunjukkan adanya magma mixing yang yaitu pencampuran magma baru dan tua yang memperbesar potensi letusan eksplosif. Selanjutnya itu adalah dinamika erupsi. Jadi Gunung Kelut antara tahun 1990 dengan 2007 ini menunjukkan perbedaan signifikan. Erupsi 1990 bersifat eksplosif dan magma yang kaya akan gas, lebih kental dan tekanan tinggi dalam konduit. Sementara erupsi 2007 itu bersifat efusif dengan magma lebih cair yang membentuk kubah lava. Evolusi tekanan dan konduit terbagi dalam 3 zona, yaitu tekanan jenuh, level pelepasan fragmentasi, serta level atas fragmentasi. Zona ini menunjukkan kecepatan aliran magma dan mempengaruhi apakah erupsi akan eksplosif ataupun efusif. Produk yang dihasilkan. Jadi, yang pertama itu ada jenis lava dan komposisi kimia. Gunung Kelut itu menghasilkan lava dengan komposisi andesitik yang lebih cenderung ke arah andesit daripada basal. Pada erupsi tahun 1990, magmanya lebih asam dibandingkan dengan erupsi tahun 2007 yang lebih basah. Kandungan SiO2 berperan penting dalam menentukan viskositas karena semakin tinggi SiO2-nya maka semakin kental magma tersebut. Yang kedua itu adalah viskositas magma. Jadi, unsur-unsur mayor seperti SiO2, MgO, FeO, Al2O3, CaO, Na2O, dan K2O mempengaruhi evolusi dan sifat fisik magma melalui proses fraksinasi kristal di mana viskositas magma juga dipengaruhi oleh kandungan H2O dan suhu semakin banyak H2O, maka viskositas menurun karena ikatan polimer silika yang terpecah, yang mempermudah aliran magmanya. Terus ada kristalisasi mineral, di mana pada magma Gunung Kelut terjadi dalam 2 kondisi utama yang mempengaruhi gaya erupsi. Erupsi eksplosif menghasilkan mineral kecil dengan tekstur vesikuler, sementara erupsi efusif membentuk mineral dengan tekstur aliran yang mendukung terbentuknya kubah lava yang stabil. Mineral utama yang ditemukan itu meliputi plagioklas, piroxen, hornblende, fragmen litik, opak, dan juga gelas. Yang selanjutnya adalah korelasi viskositas dengan unsur mayor. Jadi viskositas magma berkorelasi dengan unsur-unsur mayor, ya terutama SiO2. Magma dengan SiO2 tinggi lebih kental dan cenderung eksplosif. Unsur lain seperti MgO, FeO, Al2O3, CaO, Na2O, dan K2O juga mempengaruhi fraksinasi kristal, densitas, dan mobilitas magma. Melt inclusion atau MI menunjukkan adanya CO2 dan H2O yang mempengaruhi viskositas dan eksplosivitas magma. Sementara emisi gas vulkanik meningkat signifikan selama erupsi eksplosif dibandingkan efusif. Baik, selanjutnya itu klasifikasi erupsi terbaru. Nah, dalam paper yang kami baca, sejak tahun 1000 Masehi, Kelut telah meletus lebih dari 31 kali dengan letusan terbesar berkekuatan 5 Volcanic Explosive Index atau FEI. Letusan terakhir Gunung Kelut terjadi pada tahun 2014. Jenis erupsinya itu sublinian. Dan ciri khas erupsi dari 2014 itu yang pertama itu kolam letusan hingga lebih dari 17 km, semburan abu menjangkau sebagian besar Jawa, dan terdapat pelepasan energi tinggi namun durasi singkat. Tidak ada pembentukan kubah lava besar karena erupsi sangat eksplosif. Oke, selanjutnya apakah terjadinya sumbatan saat erupsi di tahun 2014 di Gunung Kelut? Ya, terjadinya sumbatan erupsi di Gunung Kelut pada 2007. Sebelumnya ditandai dengan munculnya kubah lava yang mengisi kawah bekas danau. Kubah ini terbentuk melalui erupsi efusif yang berbeda dari karakter letusan-letusan Gunung Kelut sebelumnya yang umumnya eksplosif. Keberadaan kubah lava kemudian menjadi faktor penting dalam membentuk sumbatan blockade pada saluran magma. Dan kajian menurut Hanik Humaida DKK, menurut dari Humaida dijelaskan bahwa sumbatan ini hanya terdiri dari lava yang telah membeku, tetapi juga mengandung kristal-kristal mineral seperti plagioklas, piroxen, dan opal yang ditemukan dalam bentuk euhedral, suhedral, menandakan bahwa magma dalam konduit sebagian besar sudah dalam kondisi padat. Nah, kondisi ini mengimplikasikan bahwa saluran magma Gunung Kelut mengalami penyumbatan yang signifikan setelah erupsi 2007. Akibatnya, magma yang naik ke permukaan tidak langsung dilepaskan, melainkan tertahan oleh kubah lava dan material padat dalam konduit. Seiring waktu, tekanan gas dan fluida magma di bawah sumbatan meningkat terus hingga akhirnya tidak dapat ditahan lagi. Ketika tekanan ini mencapai batas kritis, terjadilah erupsi eksplosif yang hebat seperti yang terjadi pada 13 Februari 2014. Nah, penelitian tersebut itu mendukung pemahaman bahwa sumbatan magma menjadi salah satu pemicu utama karakter eksplosif letusan Gunung Kelut. Selain itu, pemodelan fisik yang dilakukan dalam studi dalam paper tersebut menunjukkan bahwa evolusi tekanan dalam konduit memiliki 3 tahap, mulai dari tekanan jenuh dari konduit, lalu fase pelepasan fragmentasi, hingga tahap di atas fragmentasi yang menandai pelepasan energi secara eksplosif. Dengan demikian, sumbatan pada pasca 2007 secara berlangsung berkaitan dengan dinamika internal yang menyebabkan erupsi yang dahsyat pada tahun 2014 tersebut. Oke, selanjutnya itu ada potensi bahaya Gunung Kelut. Dari sisi vulkanologi, Gunung Kelut memiliki karakteristik yang unik, yaitu keberadaan danau kawah yang secara historis menjadi sumber lahar jika terjadi letusan.
Dalam beberapa erupsi, danau kawah ini meledak bersama magma, menghasilkan awan panas, lava, serta lontaran batu pijar dengan radius cukup luas. Material yang dimuntahkan antara lain ada lava, abu vulkanik, batuan, serta gas beracun. Sehingga letusan gunung Kelut ini menimbulkan berbagai bahaya vulkanik. Di antaranya ada awan panas dengan suhu 200 sampai 800 derajat Celcius, kecepatan hingga 145 km per jam yang menjangkau radius hingga 10 km. Awan panas dapat memusnahkan vegetasi, menghancurkan bangunan, dan mengakibatkan korban jiwa. Ada lahar dan longsoran lava, yang dimana lava tersebut mengalir melalui sungai dan lembah, membawa material padat yang mengancam permukiman dan pertanian. Ada lontaran batu pijar, yang mana material vulkanik berukuran besar terlontar hingga radius 7-14 km, yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan kerusakan rumah serta fasilitas umum. Lalu ada hujan abu yang mengganggu jarak pandang, menutupi permukaan tanah, menyebabkan jalan licin, menghambat transportasi udara atau penerbangan, rusaknya lahan pertanian, dan gangguan kesehatan terutama pernapasan pada masyarakat yang terdampak. Letusan juga mengakibatkan kerusakan rumah, fasilitas umum, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan pendidikan. Dampak dari bahaya tersebut adalah pada manusia adanya korban jiwa, korban cedera, gangguan kesehatan, trauma psikologis, dan sebagainya. Lalu pada lingkungan, adanya kerusakan ekosistem hutan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya tutupan vegetasi. Dan dalam sosial ekonomi itu adanya kerugian ekonomi akibat rusaknya pertanian, fasilitas umum, dan gangguan aktivitas perdagangan serta transportasi. Oke, selanjutnya itu ada zona bahaya atau KRB, kawasan rawan bencana. Berdasarkan klasifikasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, KRB 3 itu radiusnya 0 sampai 2 km, yang dimana sangat berbahaya. Terdapat awan panas, gas, dan lava. Pada KRB 2, radiusnya 2 sampai 5 km, yang berpotensi awan panas, hujan abu, dan lontaran batu. Dan yang terakhir ada KRB 1, yang radiusnya itu 5 sampai 10 km, tapi masih terdampak abu dan material ringan. Selanjutnya ada potensi sumber daya vulkanik. Meskipun letusan gunung api membawa dampak buruk, terdapat juga dampak positif yang ada, terutama untuk jangka panjang. Abu vulkanik dan endapan lava memperkaya unsur hara tanah dan menjadikan subur untuk pertanian. Selain itu, material tambang seperti pasir, batu, belerang, dan mineral lain yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Bahkan, potensi panas bumi dan keberadaan mata air panas di sekitar Gunung Kelut dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata alam. Selanjutnya ada strategi mitigasi bencana. Dalam aspek manajemen kebencanaan, mitigasi bencana Gunung Kelut dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural meliputi pembangunan sabok dan untuk menahan aliran lahar, penetapan zona larangan hunian di area rawan erupsi, penguatan bangunan gempa, serta penyediaan dan rambu evakuasi yang menghubungkan permukiman dengan tempat evakuasi. Sementara mitigasi non-struktural mencakup sosialisasi kepada masyarakat, dan penyusunan zonasi tata ruang, pelatihan dan simulasi evakuasi kepada masyarakat, peringatan dini melalui sistem monitoring seismik dan geofisika, relokasi penduduk dari kawasan beresiko tinggi ke lokasi yang lebih aman. Selanjutnya, apakah Gunung Kelut cocok untuk dijadikan tempat wisata? Gunung Kelut memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, edukasi, dan petualangan, namun harus dikembangkan dengan pendekatan berbasis mitigasi risiko bencana. Kawah bekas erupsi, landscape pasca letusan, air panas alami, serta jalur evakuasi lama menawarkan daya tarik geowisata dan edukatif, sekaligus cocok untuk simulasi, mitigasi, dan pelatihan bencana. Panjat tebing dan trekking juga bisa dikembangkan sebagai wisata petualangan. Namun, semua aktivitas wisata harus berada di zona aman, dengan infrastruktur tahan bencana, jalur evakuasi jelas, dan edukasi bagi wisatawan, serta pemandu agar keselamatan tetap terjaga. Kesimpulannya adalah Gunung Kelut merupakan contoh stratovolcano aktif dengan pola erupsi eksplosif atau magma bertipe sitik hingga desitik bersifat kental dan kaya gas, sehingga menghasilkan tekanan tinggi dan letusan besar. Karakter ini menjadikan erupsi Kelut sangat berbahaya, dengan potensi awan panas, hujan abu, dan lahar. Meski demikian, gunung api juga memberikan manfaat seperti tanah subur, material tambang, potensi panas bumi, serta peluang dan pendidikan. Oleh karena itu, pemantauan aktif menggunakan seismograf, gas analyzer, GPS, dan visual CCTV sangat penting untuk mitigasi bencana dan peringatan dini yang efektif. Sekian dari kelompok kami. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.